Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai menyimak informasi kewirausahaan dari media elektronik. Media elektronik, kalian tentunya sudah mengerti ya apa itu media elektronik? Sudah dijelaskan oleh Bu Alia, Bu. Baik. Ini adalah beberapa contoh media elektronik. Ada laptop, kemudian ada televisi, dan ada handphone yang saat ini pasti semua orang memiliki handphone. Selanjutnya adalah pengertian mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses pendidikan dan menjalankan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kewirausahaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencari peluang, menciptakan ide, dan memanfaatkan keuntungan menghasilkan nilai tambah. Jadi mengapa sih media elektronik ini penting untuk kewirausahaan? Jadi di sini ibu meminta kalian membentuk dua kelompok. Silakan setiap kelompok beranggotakan 2 orang. Ibu meminta kalian menuliskan pendapat kalian mengapa media elektronik ini penting untuk kewirausahaan. Silakan kalian berdiskusi. Ibu berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Nanti jika sudah, kalian bisa mengungkapkan masing-masing pemikiran dari hasil kelompok kalian di depan ya. Sudah? Sudah menggerakkan tangannya masing-masing? Sudah. Kalian dengan siapa kamunya? Sudah nanti. Baik, silakan ibu berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ini kalian ke sini. Udah tahu Pak? Maju doang. Ya. Jadi satu lagi. Waktu diskusi sudah habis. Baik, silakan untuk masing-masing kelompok bisa maju dan mengungkapkan pendapatnya mengenai mengapa sih media elektronik ini penting digunakan dalam kegiatan kewirausahaan. Ya, nanti yang kelompok yang ini yang individu ini jenis media sosial. Oh, kita ini. Ya. Ya. Baik, silakan kelompok siapa dulu yang ingin maju? Silakan kelompok kalian Rinda. Terlihat sangat semangat sekali. Silakan. Baik Ibu, saya menjawab terlebih dahulu mengapa media elektronik ini penting untuk kewirausahaan. Jadi melalui media elektronik kita bisa, contohnya kita bisa foto produk menggunakan lalu kita bisa memasarkan produk kita melalui jual beli online seperti Facebook bisa, terus Shopee juga bisa Bu. Kalau menurut saya, mengapa media elektronik penting untuk kewirausahaan? Apabila kita tidak mengetahui bahwa kita bisa berwirausaha melalui media elektronik, maka kita ambil contoh saat pandemi, kita akan banyak kehilangan lapangan pekerjaan karena COVID itu. Sudah? Sudah. Silakan boleh duduk, berikan tepuk tangan untuk kalian. Lanjutkan, silakan kelompok Fahmi dan Alia untuk maju dan mengutarakan pendapatnya. Tapi kenapa Marvin? Jatuh Bu, Jatuh di mana? dari pohon, Ya, baru bisa duduk. kan nggak maju.
media untuk mempromosikan itu menjadi lebih menarik. Itu Baik, rekan Kim. Ya, saya juga sepakat tuh dengan Alia. Kenapa media elektronik penting? Karena media elektronik adalah tangan dari pebisnis atau yang menjalankan usaha ini supaya produk-produk yang ditawarkan itu bisa sampai kepada para konsumen gitu. Dan media elektronik ini juga menjadi bahan untuk referensi mereka untuk bisa menawarkan produk-produk yang lebih menarik lagi dan juga sesuai dengan keinginan pasar atau keinginan para konsumen. Baik, jawaban yang paling baik bisa dengan Martin dan Alia. Silakan dari dulu. Baik anak-anak, sangat bagus sekali jawaban yang telah kalian berikan. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai jawaban-jawaban yang telah kalian berikan. Jadi di era digital ini, media elektronik telah menjadi sumber informasi yang tidak tergantikan bagi para wirausahawan. Media elektronik menawarkan sejumlah keuntungan. Dari yang sudah kalian sebutkan tadi semuanya sudah benar dan sangat bagus. Di sini ada beberapa mungkin. Yang pertama ada aksesibilitas. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Jadi tadi contohnya ya, menggunakan handphone. Sekarang kan pasti di mana-mana kita sudah memiliki handphone. Jadi dengan menggunakan handphone ini kita dapat mempermudah mendapatkan informasi yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian aktualitas. Informasi selalu up to date sehingga wirausahawan dapat mengikuti perkembangan terkini di dunia bisnis. Wirausahawan dapat mengikuti tren-tren di masa atau zaman sekarang ini sehingga mereka dapat mengupdate atau mengkreasikan hasil yang akan mereka tawarkan di media sosial ataupun pasar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah diversitas, yaitu tersedia berbagai macam informasi mulai dari berita bisnis, tutorial hingga analisis pasar. Yang terakhir ada interaktivitas. Wirausahawan dapat berinteraksi dengan komunitas online, berbagai pengalaman dan menambahkan masukan. Komunitas online itu misalnya contohnya seperti mungkin WhatsApp group atau kita bisa sekarang kan ada grup khusus komunitas komunitas jual beli atau bahasa kerennya outshop gitu ya. Baik anak-anak, setelah tadi kalian diminta berdiskusi secara berkelompok, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas secara individu, yaitu silakan kalian cari kemudian tuliskan jenis-jenis media elektronik seperti apa saja yang mungkin bisa digunakan dalam kegiatan berwirausahaan. Baik, ibu berikan waktu 5 menit, silakan kalian mencari jawaban masing-masing, jangan saling mencontek. Silakan dicari berita. Rara, Alia. Nanti dicari lagi. Baik, bagaimana ada kesulitan? Bingung bagaimana Rara? Yang mana Rara yang belum paham? Maksudnya informasi itu gimana Bu? Jadi kalian diminta mencari jenis media seperti apa saja, media seperti apa saja yang
berusaha atau bagaimana orang bisa mengajarkan kita cara berwirausaha. Baik, tepuk tangan kita semua. Jawabannya sudah sangat baik dan bagus sekali. Itu tandanya kalian paham ya mengenai materi yang disampaikan. Jadi di sini kita bahas ada jenis-jenis media elektronik yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi kewirausahaan. Tadi yang pertama ada website seperti yang disebutkan oleh Rara. Website dan blog banyak perusahaan dan individu menawarkan informasi mengenai kewirausahaan. Tadi contohnya ada yang Rara berikan itu Gramedia. Ya, Gramedia itu memiliki website online resmi di mana kita bisa memberi di mana sih? Gramedia itu memiliki website resmi dan di situ kita bisa membeli buku secara online. Kemudian ada media sosial yaitu platform seperti Twitter, Instagram, tadi yang disebutkan kita itu TikTok. Yang bagus untuk para ahli bisnis mendapatkan inspirasi dan membangun jaringan. Kemudian ada podcast seperti yang disebutkan tadi oleh Alia. Di situ kita bisa menonton dan mempelajari lebih santai tentang apa sih kewirausahaan. Kemudian pasti di podcast itu kita di kewirausahaan, di situ kita bisa mendengarkan sambil melakukan aktivitas lain yang mungkin dapat dipahami seperti itu ya. Kemudian ada video, platform seperti YouTube yang menyediakan ribuan video tutorial dan webinar tentang berbagai aspek kewirausahaan yang bisa kita tonton dan kita pelajari untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Yang lain ada aplikasi mobile. Nah, banyak aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk membantu wirausahawan seperti aplikasi yang tadi disebutkan oleh kita ada Shopee, kemudian ada Tokopedia. Nah, pasti kalian ini gadget ini pasti semuanya punya Shopee ya untuk beli apapun yang kalian inginkan itu dengan mudah. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Dari materi-materi yang sudah Ibu berikan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian jawab, kemudian kalian sudah melakukan diskusi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, semuanya sudah paham mengenai media elektronik yang bisa digunakan dalam kewirausahaan ya? Kewirausahaan ya? Paham sekarang. Baik. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan semuanya paham, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan maaf bila ada kesalahan dalam kata ataupun perbuatan. Tadi kita berbuka dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang berkah untuk kita. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alia Melia sebagai observasi lisan Rizky Maharani dalam keterampilan 8 yaitu mengajar kelompok kecil dan individual. Di dalam panduan keterampilan 8 terdapat beberapa penilaian. Penilaian yang pertama yaitu tandai keterampilan berkomunikasi antar pribadi yang ada. Penilaian yang pertama yaitu ada menunjukkan kehangatan. Rizky Maharani telah melakukan sangat baik dalam memberikan kehangatan kepada siswanya dalam melakukan pengajaran atau penyampaian materi yang disampaikannya di dalam kelas. Kemudian penilaian kedua yaitu menunjukkan kepekaan. Rizky Maharani telah menunjukkan kepekaan terhadap muridnya dengan sangat baik. Penilaian selanjutnya yaitu mendengarkan. Rizky Maharani telah melakukan respons terhadap apapun pembicaraan siswa terhadapnya, dan di sini berarti Rizky Maharani telah melakukan atau mendengarkan suara siswa dengan sangat baik. Kemudian yang keempat
yaitu Rizky Maharani telah melakukan respon dengan sangat baik terhadap siswanya di dalam kelas ketika penyampaian materi berlangsung. Yang kelima yaitu membangun hubungan saling mengerti. Rizky Maharani telah membangun suasana atau hubungan antar siswa dengan guru, yaitu hubungan yang saling mengerti di dalam penyampaian materinya. Kemudian selanjutnya yaitu Rizky Maharani telah menerapkan mendukung siswanya untuk merespon atau menjalankan kelas dengan sangat baik. Kemudian Rizky Maharani dengan sangat baik telah membantu siswa di saat siswa merasa kebingungan atau ada materi yang tidak paham dengan materi yang telah disampaikannya. Kemudian Rizky Maharani telah sangat baik mengerti perasaan siswa ketika mengikuti pembelajarannya. Kemudian Rizky Maharani sudah sangat baik menangani emosi siswa. Selanjutnya yaitu Rizky Maharani sangat baik menetapkan tujuan dari pembelajarannya. Kemudian Rizky Maharani telah merencanakan kegiatan di saat pembelajaran telah berlangsung, yaitu memimpin kelompok kecil dan memimpin secara individual. Kemudian Rizky Maharani telah memberikan nasihat kepada siswanya dengan sangat baik, yaitu mengenai bagaimana caranya mengerti pembelajarannya, kemudian menerapkan pembelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Rizky Maharani telah membantu menilai dan mengamati tugas yang telah dikerjakan oleh siswanya dengan sangat baik. Yang selanjutnya yaitu adalah Rizky Maharani telah menyediakan alat, yaitu alat tulis untuk siswa, yaitu untuk mengerjakan tugas yang telah diberikannya. Kemudian Rizky Maharani telah membuat suasana menjadi menyenangkan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian Rizky Maharani dengan sangat baik telah menantang siswa untuk berpikir dengan mengajukan pertanyaan terhadap siswanya. Kemudian Rizky Maharani telah mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya dengan memancing pertanyaan dan memberikan pertanyaan terhadap siswanya. Kemudian Rizky Maharani telah sangat baik untuk mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya dengan memberikan pengarahan dan memberikan penambahan pemahaman agar siswa dapat menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Itu saja penilaian keterampilan 8 dan observasi lisan dari saya ucapkan terima kasih.